作州吉野郷宮本村浪人宮本武蔵。Miyamoto Musashi adalah pendekar samurai terhebat sepanjang sejarah Jepang. Diriwayatkan bahwa Miyamoto pernah melalui duel sebanyak 61 kali tak terkalahkan dan memulai pertarungan pertamanya di usia yang ke-13 melawan seorang samurai berpengalaman dan dia menang. Dia terkenal unik saat itu karena hanya dialah yang memakai 2 pedang saat bertarung. Tapi kenapa Miyamoto begitu sangat terkenal sampai saat ini? Itu karena dia bukan hanya sebagai seorang pendekar samurai, tapi Miyamoto juga dikenal sebagai seorang seniman dan filosof. Dalam perjalanan hidupnya yang dia lakukan sendiri, dia mencari makna hidup dan menulisnya dalam buku perang dan filsafat. Dan karya-karyanya itu menjadi acuan untuk orang-orang yang ingin hidup fokus dan disiplin. Seminggu sebelum meninggal, pada tahun 1645, Miyamoto menuliskan 21 prinsip yang disebut Dokodo. Prinsip itu adalah rangkuman dari perjalanan hidup dia sebagai seorang pendekar samurai yang hebat, yang dikenal jujur dan disiplin. Banyak hal hidup yang bisa kita pelajari dari perjalanan Miyamoto Musashi. Tapi di video kali ini, izinkan saya untuk belajar bagaimana disiplinnya seorang Miyamoto sehingga dia menjadi seorang manusia yang bebas, sangat dihargai, dihormati dan disegani. Karena memang di era sekarang ini banyak orang hebat tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kurangnya disiplin diri. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu Anda untuk menemukan diri Anda dengan versi yang paling disiplin yang Anda punya. Ada 4 ajaran Miyamoto tentang kedisiplinan. Yang pertama, ada harga yang harus dibayar. Miyamoto mengatakan, jangan mencari kesenangan demi diri sendiri. Pada tahun-tahun akhir di abad 16, Miyamoto yang menjalankan misi sebagai seorang pendekar pedang terhebat, dia berkelana dan bahkan tinggal di tempat yang paling gelap dan paling menakutkan. Tidak mengherankan jika seseorang bertemu dengannya di tengah hutan dalam sepinya malam dan hanya ditemani oleh pedangnya. Miyamoto tahu bahwa kehebatan ada harganya. Dan dia harus membayarnya, tidak peduli seberapa mahal harga kehebatan tersebut. Sejak usia muda, dia mengorbankan semua keinginan dan semua kenyamanan. Dia fokus pada apa yang dia inginkan, dan tetap setia pada jalan yang dia pilih. Dia berpendapat bahwa rumah yang nyaman, makan yang enak, dan semua harta benda akan mengganggu dia untuk mengejar keinginan menjadi seorang pendekar pedang nomor 1. Saat ini, di dunia ini, selalu menggoda kita dengan banyak kesenangan bagi orang-orang. Akan tetapi, banyak yang tidak punya nilai. Dan menurut banyak orang hebat dalam sejarah umat manusia, hidup yang memiliki makna adalah hal sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia. Di era sekarang ini, kita gampang sekali mengakses kesenangan dan kebahagiaan yang semu. Bahkan, ada sebagian orang sudah di level kecanduan. Kita hanya perlu mengeluarkan ponsel dari kantong kita, dan semua kesenangan ada di situ. Kita bisa beli barang yang kita inginkan hanya dengan 1 klik. Kita bisa menonton semua yang kita mau tiap hari. Kita bukannya makin lepas, justru makin kesini makin kecanduan. Miyamoto berhasil menemukan makna dengan melawan kesenangan-kesenangan semu dengan prinsip habiskan waktu untuk hal-hal yang berguna pada saat yang tepat. Dia tahu untuk mencapai hal-hal gampang di masa yang akan datang, dia hanya perlu melakukan hal-hal sulit di masa sekarang. Tapi kalau dia melakukan hal-hal gampang di masa sekarang, bersiaplah untuk menjalani kehidupan yang sulit di masa yang akan datang. Yang kedua, fokus pada satu bidang. Miyamoto berkata, berlatihlah dengan kesadaran pada satu cara, maka Anda akan mengetahuinya 1000. Fokus pada satu hal dan perluas wawasan Anda di dalamnya. Miyamoto mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang master pedang nomor 1 di Jepang. Ketika dia muda, dia berlatih dari senja hingga terbitnya fajar. Dia berlatih dengan tekun
dan selalu mendorong dia untuk melampaui batasan-batasan. Bahkan, dia meninggalkan kampung halamannya saat dia masih berusia 15 atau 16 tahun untuk berkelilingi negara dan belajar dari master-master pedang terbaik dan untuk menantang petarung-petarung yang memiliki reputasi untuk berduel. Sebuah pencarian yang luar biasa tidak akan pernah membuat dia gagal dan kalah. Miyamoto tidak takut pada siapapun. Kegilaannya tidak ada bandingannya. Keterampilannya juga tidak ada duanya. Metodenya sangat dikenal dan ditakuti. Dan meskipun Miyamoto hanya mempelajari satu seni pedang saja, dia tahu bagaimana mengekspresikan ribuan cara di dalamnya. Saat ini, kita hidup di dunia di mana kita dihujani dengan kemungkinan dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sesuatu yang harus kita hargai dan akui. Jadi, mungkin orang berpikir bahwa cepat atau lambat, dia akan menemukan peluang yang tepat, selaras dengan aspirasi dan jalannya sendiri. Dan pada akhirnya, semua orang akan terpenuhi untuk mencapai impiannya. Tetapi, kenyataan untuk menemukan peluang tidak semudah itu. Karena begitu banyaknya peluang di depan mata, justru kita bingung untuk memutuskan. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa menjadi ahli dalam semua hal, sehingga mereka melompat dari satu bidang ke bidang yang lainnya. Tetapi, mereka tidak memiliki kesabaran untuk fokus untuk mencapai tingkat pemahaman yang mendalam pada bidang tersebut. Dan pada akhirnya, mereka meninggalkan bidang tersebut dan berpindah ke bidang yang lainnya. Mereka menjadi depresi, dan mereka bertanya-tanya, kenapa mereka tidak pernah mencapai level yang mereka inginkan? Dan saat itu, mereka mulai berpindah ke bidang yang lainnya. Dan begitu terus sampai sekarang. Jadi, yang bisa kita pelajari adalah ketika Anda mencoba bidang yang berbeda, peluang yang berbeda, tanpa benar-benar memahami dan memberi diri Anda waktu untuk memahaminya, Anda tidak akan benar-benar mendapatkan manfaat dari bidang tersebut. Seperti Miyamoto, kita perlu memberi waktu dan ruang kepada diri kita untuk benar-benar memahami apa yang ada di tangan kita dan mulailah melatihnya. Selalu ada kebisingan dari luar untuk menggoda Anda untuk melihat hal-hal baru. Belajarlah dari Miyamoto. Dia hanya fokus untuk menguasai pedang saja dan dia tidak tergoda untuk menguasai alat perang yang lainnya. Dia percaya dengan fokus dan disiplin yang tinggi akan ada keindahan di dalamnya. Miyamoto berpindah bidang menjadi seorang penulis dan filosof setelah dia menamatkan semua pelajaran pedangnya. Artinya, boleh pindah ke bidang yang lainnya. Tapi dengan catatan, setelah Anda menjadi master dalam bidang yang Anda geluti sekarang. Yang ketiga, tetaplah fokus apapun yang terjadi. Miyamoto berkata, jangan pernah menyimpang dari apa yang sudah Anda terapkan. Tidak seperti banyak orang berstatus tinggi dalam masyarakat. Miyamoto tidak mengejar untuk menikmati keuntungan dalam kehidupan yang baik. Dia terlahir dari keluarga yang terpandang. Dia bisa saja tinggal di sana, makan enak, tidur yang nyaman. Tetapi, dia pergi pada usia yang masih sangat muda untuk menghadapi hal-hal yang dia tidak ketahui dan untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Jalan yang dipilih Miyamoto Musashi adalah jalan pedang. Dia mendedikasikan sepenuhnya untuk melampaui segalanya, termaksud hidup dan mati. Sekarang, tingkat komitmen mereka yang menempuh jalan kesatria dapat dianggap ekstrim jika dilihat dari sudut pandang barat modern. Dewasa ini, komitmen sejati itu jarang terlihat, karena kebanyakan dari kita adalah konsumen dari masyarakat yang suka membuang-buang waktu, beralih dari kesenangan ke kesenangan berikutnya. Alih-alih memilih jalan pengorbanan dan pengekangan yang lebih sulit untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Bahkan, jika tujuan yang lebih tinggi ini bisa menjadi kualitas hidup dan kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Tetapi, tetap saja, jika kita benar-benar ingin menyelesaikan sesuatu, kita harus berkomitmen sampai tingkat tertentu. Sulit untuk menyelesaikan pekerjaan serius jika kita tidak mendedikasikan diri kita. Ini berlaku juga untuk bisnis, hubungan, proyek kreatif, atau jalan spiritual. Kehidupan Miyamoto Musashi adalah kesaksian tentang apa yang kita bisa capai jika kita sepenuhnya
dengan sepenuh hati berkomitmen pada satu tujuan. Dalam kasus Miyamoto Musashi adalah master dalam bidang pedang. Miyamoto bertarung 61 kali duel dan banyak diantaranya sampai mati dan dia memenangkan semuanya. Selanjutnya, dia meninggalkan warisan selama berabad-abad yang akan datang. Dan dia adalah manusia terhormat hingga hari ini. Nomor 4, hiduplah dengan integritas dan pertahankan kehormatan Anda. Miyamoto mengatakan, kamu boleh meninggalkan tubuhmu sendiri, tapi kamu harus menjaga kehormatanmu. Filosofi Miyamoto Musashi, Bushido, adalah landasan dari kode etik yang diikuti oleh para samurai. Bushido adalah serangkaian kebajikan yang mungkin diikuti seseorang untuk kehidupan yang bermoral dan mulia dalam kehidupannya. Filosofi Bushido memiliki 7 unsur utama: integritas, rasa hormat, keberanian, kehormatan, kasih sayang, kejujuran, dan kesetiaan. Bushido adalah kehormatan. Kehormatan adalah perekat di antara semua kebaikan. Kehormatan adalah harga diri. Dan ketika Anda menghargai diri Anda membawa diri Anda dengan kejujuran dan integritas. Kehormatan adalah membela apa yang benar. Jika Anda berada dalam situasi seperti ini, Anda tidak menghindar. Malah sebaliknya, bertindaklah dengan berani. Kehormatan berarti tidak menginjak-injak orang yang lemah. Dan ketika kita berada dalam posisi yang kuat, kita punya belas kasih yang kuat. Dan yang terakhir, kehormatan siap mempertaruhkan segalanya untuk menjaga martabat sampai titik darah penghabisan. Ketika kehormatan dan disiplin bersatu, maka tidak akan ada yang mengalahkan Anda. Hidup terhormat dan hidup dalam disiplin adalah obat untuk keserakahan, ketamakan, dan keegoisan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.